Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 19 November 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Dia yang diutus dari Allah. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi banyak orang, agar menerima Roh Kristus dalam hati mereka, dan mereka pun dapat menemukan mutiara yang sangat berharga. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Ashley Tambunan. Kepada Saudari Ashley, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini tanggal 19 November 2024 berjudul Diutus dari Allah. Ayat inti kita terdapat di Maleakhi 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Kristus, pedagang sorgawi yang mencari mutiara yang indah, melihat mutiara yang berharga dalam diri manusia yang hilang. Dalam diri manusia yang tercemar dan hancur oleh dosa, ia melihat kemungkinan penebusan. Hati yang telah menjadi medan pertempuran konflik dengan setan dan yang telah diselamatkan oleh kuasa kasih lebih berharga bagi sang penebus daripada hati yang tidak pernah jatuh. Allah memandang manusia bukan sebagai yang hina dan tidak berharga. Ia memandangnya dalam Kristus, melihatnya sebagaimana adanya melalui kasih yang menebus. Ia mengumpulkan semua kekayaan alam semesta dan menaruhnya untuk membeli mutiara itu. Dan Yesus, setelah menemukannya, menaruhnya kembali di mahkotanya sendiri. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Terdapat di Maleakhi 3 ayat 17. Tetapi Kristus sebagai mutiara yang berharga dan hak istimewa kita untuk memiliki harta surgawi ini adalah tema yang paling perlu kita renungkan. Roh Kuduslah yang menyingkapkan kepada manusia betapa berharganya mutiara yang indah itu. Saat kuasa Roh Kudus adalah saat ketika dalam arti khusus karunia sorgawi dicari dan ditemukan. Pada zaman Kristus, banyak orang mendengar Injil, tetapi pikiran mereka digelapkan oleh ajaran palsu, dan mereka tidak mengenali guru yang rendah hati dari Galilea sebagai yang diutus dari Allah. Namun setelah kenaikan Kristus, penobatannya dalam kerajaan perantaranya ditandai oleh pencurahan Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, Roh diberikan. Saksi-saksi Kristus memberitakan kuasa juru selamat yang telah bangkit. Terang surga menembus pikiran yang gelap dari mereka yang telah tertipu oleh musuh-musuh Kristus. Mereka sekarang melihat Dia ditinggikan menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Tertulis di Kisah Para Rasul 5 ayat 31. Mereka melihat Dia dikelilingi kemuliaan sorga, dengan harta yang tak terbatas di tangannya untuk dilimpahkan kepada semua orang yang mau berbalik dari pemberontakan mereka. Ketika para rasul menyatakan kemuliaan anak tunggal Bapa, 3.000 jiwa diyakinkan. Mereka dibuat melihat diri mereka sendiri sebagaimana adanya, berdosa dan tercemar, dan Kristus sebagai sahabat dan penebus mereka. Kristus ditinggikan, Kristus dimuliakan, melalui kuasa Roh Kudus yang berdiam pada pria dan wanita. Dikutip dari Christ Object Lessons, halaman 118-120. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ashley. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini diambil dari buku Christ Object Lessons bab 9 tentang mutiara yang berharga. Mari kita baca beberapa pesan dari bab tersebut
agar lebih memahami makna pekabaran renungan hari ini. Christ Object Lessons halaman 116 paragraf 2 berkata, dalam perumpamaan tersebut, mutiara tidak dilambangkan sebagai suatu karunia. Pedagang itu membelinya dengan harga semua yang dimilikinya. Banyak orang mempertanyakan makna dari hal ini, karena Kristus digambarkan dalam kitab suci sebagai sebuah karunia. Dia adalah karunia, tetapi hanya bagi mereka yang menyerahkan diri, jiwa, tubuh, dan rohnya kepadanya tanpa syarat. Kita harus memberikan diri kita kepada Kristus, menjalani kehidupan dengan ketaatan yang rela terhadap semua tuntutannya. Ketika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya, Kristus dengan segala harta sorga memberikan dirinya kepada kita. Kita mendapatkan mutiara yang sangat berharga. Banyak yang menginginkan mutiara yang sangat mahal ini, tetapi Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lessons halaman 118 paragraf 1, mereka tidak mati terhadap diri sendiri agar Kristus dapat hidup di dalam mereka. Oleh karena itu, mereka tidak menemukan mutiara yang berharga itu. Mereka belum dapat mengatasi ambisi yang tidak suci dan kecintaan mereka terhadap hal-hal duniawi. Mereka tidak memikul salib dan mengikuti Kristus di jalan penyangkalan diri dan pengorbanan. Hampir Kristen, namun belum sepenuhnya Kristen. Mereka tampak dekat dengan kerajaan sorga, namun mereka tidak bisa masuk ke sana. Hampir, tapi tidak seluruhnya terselamatkan, artinya bukan hampir, tapi hilang sepenuhnya. Karenanya jelas bahwa mereka yang menginginkan mutiara yang sangat berharga itu adalah mereka yang rela mati bagi diri agar Kristus yang hidup di dalam mereka. Sebab Yesus itulah mutiara yang sangat berharga. Nah, perhatikan apa yang renungan hari ini nyatakan dalam Jesus Name Above All Names, halaman 340 paragraf 3. Pada zaman Kristus, banyak orang mendengar Injil, tetapi pikiran mereka digelapkan oleh ajaran palsu, dan mereka tidak mengenali guru yang rendah hati dari Galilea sebagai yang diutus dari Allah. Namun setelah kenaikan Kristus, penobatannya dalam kerajaan perantaranya ditandai oleh pencurahan Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, Roh diberikan. Ajaran palsu di zaman itu membuat umat-umat Allah tidak mengenal Yesus Kristus yang diutus dari Allah, bahwa Yesuslah juru selamat yang telah bangkit. Nanti, setelah kecurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, banyak orang yang mulai melihat siapa Yesus, yaitu Dia yang diutus dari Allah. Artinya, kehadiran Roh Kudus membuat banyak umat Allah mengenali Anak Tunggal Bapa. Perhatikan, kutipan ini berkata, namun setelah kenaikan Kristus, penobatannya dalam kerajaan perantaranya ditandai oleh pencurahan Roh Kudus. Lihat kalimat yang ditandai warna biru. Kerajaan perantara artinya kerajaan pengantara atau peran Yesus sebagai imam besar. Jadi, setelah 40 hari bersama para murid, Yesus kembali kepada Bapa, dan tidak lama kemudian Yesus menerima pengurapan sebagai penobatan dalam kerajaan pengantaraannya atau sebagai imam besar bagi kita. Dan pada saat itu Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus yang mana yang dicurahkan? Ini harus diketahui agar kita dapat memiliki mutiara yang sangat berharga itu. Masih dalam buku yang sama, Christ Object Lessons bab 9 tadi, kita baca dalam halaman 120 paragraf 1. Roh Kristus menghidupkan seluruh jemaat karena mereka telah menemukan mutiara yang sangat berharga. Kalimat ini terdapat di dalam sumber yang sama dengan renungan pagi hari ini. Dengan jelas dikatakan bahwa Roh Kristus yang menghidupkan seluruh jemaat, yaitu jemaat mula-mula, karena mereka telah menemukan mutiara yang sangat berharga tersebut, yaitu Yesus Kristus. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan,
Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta adalah rohnya Kristus. Jemaat mula-mula serahkan hati mereka kepada Kristus, dan roh Kristus menghidupkan jemaat. Sebab Kristus adalah roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45. Inilah caranya kita membayar dengan segala milik kita, yaitu serahkan hati kita kepada kekuasaan roh Kristus. Maka kita akan hidup. Kebenarannya gantikan kebenaran kita. Mengapa hal ini penting sekali kita ketahui? Karena di zaman Yesus dan zaman para rasul ada ajaran palsu, sehingga umat-umat tidak mengenal Yesus yang diutus dari Bapa. Demikian juga sekarang, ada ajaran palsu yang membuat umat-umat tidak mengenal siapa Roh Kudus yang sebenarnya. Para pemimpin agama di dalam gereja Advent yang sekarang ini mengajarkan bahwa Roh Kudus itu bukan Yesus dan bukan rohnya Yesus, tetapi oknum lain yang mereka sebut sebagai Allah Roh Kudus. Hal ini tidak alkitabiah dan tidak selaras dengan roh nubuat. Alkitab berkata dalam Galatia 4 ayat 6 yang berbunyi, "Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa." Paulus berkata Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Siapakah anak Allah? Yesus Kristus. Jadi saat disebutkan roh anaknya, yaitu roh anak Allah, maka itu sama dengan rohnya Kristus. Jadi, ayat ini secara gamblang menyatakan bahwa Allah Bapa menyuruh roh anaknya, yaitu roh Kristus, ke dalam hati kita. Maka kita akan menemukan mutiara yang sangat berharga itu. Roh Nubuat berkata dalam The Home Missionary, November 1, tahun 1893, artikel A, paragraf 17 yang berbunyi, "Ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas jemaat mula-mula, kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa." Kisah 4 ayat 32. Roh Kristus menjadikan mereka satu. Ini adalah buah dari tinggal di dalam Kristus. Roh Kudus yang menyatukan hati dan jiwa jemaat mula-mula adalah Roh Kristus. Karenanya jelas bahwa Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta adalah rohnya Kristus. Nah, kebenaran ini sudah tidak diajarkan lagi di dalam gereja Advent yang sekarang ini. Perhatikan Nyonya White menjelaskan dalam The Home Missionary tanggal November 1, 1893, artikel A, kita baca sekarang paragraf 22. Ketika roh dicurahkan dari atas, jemaat dibanjiri dengan terang. Tetapi Kristus adalah sumber terang itu. Namanya ada di setiap lidah, kasih-Nya memenuhi setiap hati. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan dari sorga, dan jemaat mula-mula dibanjiri dengan terang. Artinya, Roh Kudus itu adalah terang. Dan perhatikan, Yesuslah sumber terang itu. Artinya, Yesuslah sumber Roh Kudus itu. Dan memang, Roh Kudus yang dimaksudkan adalah rohnya Kristus. Itu sebabnya oleh kehadiran Roh Kristus, jemaat mula-mula menjadi satu hati. Terlebih lagi, mereka menemukan mutiara yang sangat berharga yang diutus dari Bapa, yaitu Yesus Kristus. Sekarang, apa pilihan saudara? Ajaran palsu atau kebenaran? Allah Roh Kudus atau Roh Kudus yang adalah Roh Kristus? Kami berdoa agar saudara sekalian memilih Roh Kudus yang adalah Roh Kristus untuk berkuasa dalam hati, agar kita tidak hanya menjadi satu hati, tetapi juga menerima terang Yesus yang mengubahkan hidup kita, dan kita juga menemukan mutiara yang sangat berharga itu, Dia yang diutus dari Bapa kepada kita. Sebab kita pun adalah mutiara-mutiara yang berharga bagi Bapa dan Anak-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya,
Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang penting dan indah pada pagi hari ini. Kebenaran yang sudah tidak diajarkan dalam gereja Advent yang sekarang ini. Bahwa untuk menerima mutiara yang sangat berharga itu, kami harus merelakan hati kami untuk dikuasai oleh Roh Kudus yang adalah Roh Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, suruhlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, dan kami semua boleh menerima kehadiran Kristus dalam hidup ini, menggantikan hidup kami, dan hidup kami diubahkan hari demi hari menjadi semakin serupa dengan Dia, dan tidak hanya terang kami miliki, tidak hanya mutiara yang kami terima, tetapi pada akhirnya kehidupan yang kekal menjadi bagian kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.